Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you doing today? Okay, I hope you are all happy and healthy ya. I mean, may Allah bless us ya. Okay, we meet again in this interpretation class. Yeah, okay, before we start our lesson today, let's start by saying basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our topic today is simultaneous interpretation atau penerjemahan lisan simultan. Oke. Apa itu penerjemahan lisan simultan atau simultaneous interpretation? Okay, let's check out. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari penerjemahan lisan simultan ya. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang penerjemahan lisan konsekutif, yang biasa kita temui dalam acara-acara resmi ya, seperti acara-acara seminar ataupun workshop ataupun acara-acara publik lainnya ya, yang melibatkan penerjemah lisan atau interpreter di situ. Nah, itu biasanya kita menggunakan mode atau jenis konsekutif. Nah, untuk yang jenis simultan itu kita menggunakan jasa interpreter itu untuk acara-acara yang lebih tertutup ya, seperti kerjasama internasional ya, seperti itu, ataupun mungkin acara sidang ya, atau pertemuan-pertemuan antar perusahaan ya, yang dilakukan secara tertutup, itu biasanya menggunakan mode simultan. Nah, menurut kamus Merriam-Webster, simultaneous bermakna existing or occurring at the same time. Jadi, di mana di situ pembicara berbicara pada bahasa sumber bersamaan dengan si interpreter ini berbicara pada bahasa target. Nah, jadi hampir bersamaan gitu kalau simultan. Berbeda dengan konsekutif. Kalau konsekutif kan setelah pembicara selesai baru penerjemah. Sedangkan kalau simultan ini hampir bersamaan. Jadi suatu jenis penerjemahan lisan yang menghadirkan seorang interpreter langsung beraksi atau menerjemahkan secara lisan ketika seorang pembicara atau narasumber atau speaker sedang menyampaikan gagasannya. Menurut Ardi, pembicara dan penerjemah simultan berbicara hampir dalam waktu yang bersamaan dalam bahasa yang berbeda. Penerjemahan lisan simultan dilakukan oleh interpreter dengan jangka waktu dalam hitungan detik ataupun sesaat setelah pembicara berbicara ya, seperti itu. Nah, ini jadi contoh seorang interpreter nih ya, dengan menggunakan earphone dan juga mic. Di sini beliau sedang melakukan interpreting di satu ruangan begitu. Jadi kalau tertutup ya, jadi kalau untuk simultan ini
si penerjemah itu berada di ruang terpisah dari pembicara. Nah, bagaimana pelaksanaan penerjemahan lisan tadi? Tadi sudah kita sedikit bahas tentang pengertian. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kita lihat posisi pelaksanaan penerjemahan lisan simultan, seperti posisi si penerjemah, kemudian rentang waktu penerjemahan, dan juga peralatan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama itu posisi ya. Ada dua setting, yaitu setting konferensi ya, dan juga setting masyarakat atau komunitas. Dalam konferensi itu ya seperti tadi ya, pertemuan-pertemuan kerjasama ya, ataupun meeting-meeting dalam satu pertemuan konferensi tertutup gitu ya. Nah, jadi dalam konferensi ini kemudian si penerjemah itu duduk dalam suatu ruangan kedap udara atau booth kedap suara sambil mendengarkan si pembicara ini lewat headset ya. Jadi mendengarkan lewat headset sambil menerjemahkan dalam bahasa target dengan menggunakan mikrofon. Nah, gitu. Biasanya dalam penerjemahan lisan ini, nah misalnya dalam suatu pertemuan itu kan ada beberapa negara. Nah, jadi terdiri dari penerjemahnya pun terdiri dari beberapa orang ya, 2-3 orang satu timnya itu. Jadi dilakukan secara bergantian kurang lebih 30 menit dari total keseluruhan waktu. Nah, jadi dilakukan secara bergantian untuk efektivitas penerjemahannya. Seperti itu. Nah, ini contoh instrumen yang digunakan, yaitu dalam satu ruangan itu ada tombol pengatur volume, ada tombol mute, ada tombol relay. Jadi penerjemah bisa mengatur volume suara pembicara dan juga bisa mengatur volumenya sendiri. Ini bisa dikecilkan ataupun dibesarkan. Ketika terdapat bobot lain yang ingin mengalih bahasakan pesan, bisa disampaikan pembicara ke dalam bahasa target yang berbeda. Seperti itu. Berikut ini adalah ilustrasi tentang penggunaan tombol relay. Suatu konferensi hadir beberapa delegasi ya dari negara yang berbeda-beda. Tentu saja diperlukan beberapa interpreter untuk mengisi booth bahasa Arab, booth bahasa Mandarin, booth bahasa Perancis, bahasa Jerman, booth bahasa Belanda. Apabila relay dinyalakan oleh booth pertama, misalnya booth bahasa Inggris, maka interpreter lainnya yang ada dalam booth dengan ragam bahasa di atas dapat mengalih bahasakan pesan pembicara ke dalam bahasa Arab, Mandarin, Perancis, Jerman, dan Belanda dari booth bahasa Inggris, bukan langsung dari pembicara yang menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu delegasi dapat mendengarkan ujaran pembicara melalui headset. Ya, jadi para duta negara tersebut menggunakan headset ya untuk mendengarkan pembicara dari negara lain. Jadi paham apa yang dikatakan
uh, partner dari negara duta besar negara lain tersebut langsung diterjemahkan, jadi pendengar tahu apa yang dikatakan oleh si pembicara sesuai dengan bahasa mereka masing-masing dengan cara memilih salah satu channel bahasa. Hal itu sebagaimana diungkapkan Gerber dan Shaniko. Delegates can listen in whichever language they wish by switching their earphones to the appropriate channel. The delegate in the meeting room selects the relevant channel to hear the interpretation in the language of his or her choice. Ilustrasi lain mengenai penggunaan tombol relay ini diberikan oleh Phelan. If a speaker speaks in another language such as German, the interpreter in the French and Spanish booth will listen to the English version given by the interpreter in the German booth. So while the German speakers use the talking German, the interpreter interprets into English and the other interpreter interprets into French and Spanish. For certain language combination, relay or two-step interpretation is also sometimes used. A speaker will be interpreted in the booth from language A into language B, and then in another booth from language B into language C. Jadi kita bisa memilih bahasa apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana dengan tahapan kegiatan pelaksanaan penerjemahan lisan ini? Sama dengan konsekutif ya. Pada simultan ini terdiri dari 3 tahap, ada dari pra, kemudian pelaksanaan, dan pasca penerjemahan lisan. Jadi sama dengan tahapan yang dilakukan konsekutif. Cara penerjemahan lisan simultan seringkali tidak terlihat oleh audiens. Pengamatan yang dilakukan oleh penerjemah simultan mengandung arti memperhatikan gerak-gerik bahasa tubuh pembicara utama di dalam booth melalui monitor atau jendela kaca yang tersedia. Melakukan interpreting mode simultan adalah menghindari terjadinya jeda palsu. Jadi kalau terjadi karena seorang interpreter merasa ragu-ragu dalam menerjemahkan. Keraguan ini pada umumnya disebabkan adanya 1 atau 2 kata atau kalimat yang sulit dipahami. Jeda palsu tersebut dapat menyebabkan jeda antara interpreter dan speaker terlalu jauh. Jalan oleh para ahli. Waktu yang dapat ditolerir bagi penerjemahan lisan simultan adalah 2 hingga 4 detik ya. Agar interpreter dapat memanfaatkan jeda antara 3 sampai 6 detik. Bila dikonversi ke dalam kata, menurut saya bisa kita 4 hingga 5 kata. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi berbeda dengan konsekutif. Kalau konsekutif itu penerjemah dapat dilihat berdampingan dengan pembicara, sedangkan kalau untuk simultan ini biasanya penerjemah itu berada di ruangan yang terpisah dari si pembicara. Pengalih bahasa simultan, kesimpulan. Pengalih bahasa simultan dilakukan hampir bersamaan ketika pembicara menyampaikan pesan. Hal terpenting harus dilakukan oleh interpreter simultan adalah mereka harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak terhadap audiens. Kesalahan sekecil apapun akan mengaruhi tingkat pemahaman para audiens terhadap isi pesan dari pembicara. Mereka harus fokus pada interpretasi makna, bukan interpretasi pada setiap kata secara literal. Nah, begitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah ketepatan ya, dan pesan yang sesuai, yang mudah dipahami seperti itu. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for watching and listening to this lesson. Okay, let's close our class by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
I hope mudah-mudahan ilmu sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita tentang penerjemahan lisan ataupun interpretation dalam bahasa Inggris khususnya ya. Oke, thank you. See you in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.